Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hadi, ya alim, ya khabir, ya mubin, ya wali, ya hamid, ya qawim, ya habib. Anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi YIN Syekh Nurjati dari jurusan PAI yang saya cintai, di mana pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan ke-15 tentang pembelajaran saintifik dalam mata kuliah Rencana dan Strategi Pembelajaran PAI. Tugas kalian pada pertemuan ke-15 ini adalah buatlah gambaran pembelajaran saintifik ini diaplikasikan dalam salah satu mapel yang ada pada PAI dan Budi Pekerti. Bisa materi SKI, bisa materi tentang fikih, kemudian bisa juga dengan akidah akhlak ataupun Quran hadis. Kemudian buatlah langkah-langkah pembelajarannya serta materinya dibuat secara individu dan dikumpulkan nanti pada UAS atau pertemuan ke-16. Pembelajaran itu ada kalanya bisa dengan dirinya sendiri, kemudian teks yang kita baca, atau kita bisa melihat orang lain yang kita tiru. Namun dalam pembelajaran saintifik di sini adanya guru sebagai fasilitator, adanya guru sebagai narasumber, adanya guru sebagai penjelas, dan adanya guru yang mengarahkan kegiatan. Artinya apa? Di dalam pembelajaran saintifik di sini dituntut seorang siswa atau mahasiswa untuk belajar lebih kreatif. Jadi fungsinya guru hanya sekedar fasilitator. Kalau fasilitator adalah bagaimana seorang guru itu hanya sekedar memfasilitasi, atau ketika murid itu tidak paham maka guru akan menjelaskannya. Kemudian juga guru akan memberikan feedback. Artinya apa? Apa yang sudah dilakukan oleh muridnya tadi akan diberikan masukan, akan dievaluasi kekurangannya di mana dan kelebihannya di mana. Jika ada kekurangan maka diperbaiki kembali. Kemudian guru juga memberikan penjelasan, memberikan arahan bahwa yang dilakukan dalam pembelajaran saintifik itu yang pertama langkahnya mengamati. Mengamati di sini bisa dengan menggunakan panca indera. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita kerjakan, semuanya kita amati. Dari pengamatan tadi contohnya adalah mapel Budi Pekerti tentang sejarah di sini. Contohnya sejarah Wali Songo. Kita akan mengamati bisa dari teks atau bisa dari situs, bisa juga dari tempat yang bersejarah. Kita amati, kita teliti, kita datangi ke tempat tersebut. Atau kalau memang kita lebih ekonomis, maka teks kita baca, terus kemudian kita kaji dari apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita lihat. Yang kedua, dalam pembelajaran saintifik yaitu adalah menanya. Menanya ini tentunya kita harus tahu latar belakang masalahnya. Contohnya Wali Songo, adanya Wali Songo di Indonesia itu latar belakangnya seperti apa. Setelah kita mengetahui latar belakangnya, maka kita membuat rumusan dari latar belakang di situ. Bisa dengan berbentuk kata tanya apa, bagaimana, kapan, di mana, dan seterusnya. Kalimat-kalimat itulah yang akan membuat seseorang membuat pertanyaan. Kemudian langkah yang ketiga dalam pendekatan saintifik yaitu mencantumkan atau mengumpulkan informasi. Nah, di sini mencoba dengan pengamatan, wawancara, survei ataupun data. Kalau memang sejarah Wali Songo itu bisa digali dari sejarawan yang ada di masa sekarang karena dia ahlinya, boleh kita datangi orang tersebut karena dia ahli sejarah. Kemudian kita membuat survei, kita membuat data tentang sejarah Wali Songo tadi. Jadi bukan hanya sekedar kita mengamati saja, kemudian kita buat pertanyaan, kita kemudian didiskusikan atau ditanyakan kepada orang yang lebih ngerti, atau kita bisa juga datangi ke museumnya. Nah, di situ membuat catatan-catatan informasi, mencoba untuk menggali lebih dalam dengan survei atau dengan data, bisa juga dengan wawancara. Keempat yaitu menalar.
menalar di sini mengolah data yang tadi sudah didapatkan oleh seseorang peneliti tadi, diolah atau bisa juga dianalisis, kemudian kita membuat kesimpulan. Jadi tahun berapa Wali Songo seumpama dari yang awal sampai yang ke-9 itu rentang waktunya, kemudian sampai di akhir masanya atau di akhir masa kejayaannya, kemudian kita analisis ada apa di dalamnya, kelemahan-kelemahannya, setiap pada eranya itu ada terjadi kemunduran ataupun kemajuan. Nah, di sini kita buat kata kuncinya. Apa sih yang bikin semakin jaya, apa yang kemudian terjadi kemunduran. Nah, di sini kita olah, kemudian kita membuat kesimpulan. Yang kelima, langkah dalam pendekatan saintifik yaitu adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan adalah mempresentasi hasil. Jadi si peneliti ini kemudian dia bisa mempresentasikan hasil yang kemudian tadi yang habis diamati, kemudian membuat pertanyaan, terus kemudian dianalisa, membuat kesimpulan, itu dipresentasikan hasilnya. Apakah hasilnya tadi sesuai atau tidak dengan catatan yang ada atau dengan pengamatan yang sudah dilakukannya. Dan kemudian yang terakhir yaitu membuat inovasi atau karya. Jadi membuat inovasi atau karya itu bukan berarti kita membuat cerita baru tentang Wali Songo itu. Kita membuat cerita-cerita lagi atau kita mengklarifikasi sejarah yang sudah ada. Tidak, artinya apa? Buku-buku ataupun catatan-catatan yang sudah ada di sana, kalau memang sebaiknya kita perbaiki, maka kita perbaiki. Kalau buku kita buat cetakan berikutnya, atau kita perbanyak dengan teori-teori yang kemudian kira-kira pembaca atau peneliti berikutnya itu lebih greget lagi, lebih merasa tertantang lagi untuk mengetahui tentang sejarah Wali Songo. Kalau memang ini yang dicontohkan adalah sejarah Wali Songo dengan karya-karyanya, jadi bisa membuat cetakan berikutnya. Kalau di buku cetakan ketiga, cetakan 4 ada pembaharuan. Nah, kemudian kalau dalam yang lainnya seperti buku, bisa juga kita kalau di dalam dunia pendidikan bisa dipublish melalui jurnal. Nah, hasil penelitian ini ketika kita mempublish dalam jurnal contohnya, maka akan dibaca bukan hanya sebagai orang Jawanya saja, bukan hanya sebagai orang Indonesianya saja, maka cerita Wali Songo akan dinikmati oleh seluruh dunia. Itu saja pendekatan atau pembelajaran saintifik yang dicontohkan dalam mapel PAI dan Budi Pekerti, yaitu materi tentang sejarah kebudayaan Islam. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan, kita tutup dengan baca.